Halo semuanya, selamat datang di video kami yang akan membahas bagaimana Artificial Intelligence atau AI mengubah cara perusahaan bekerja. Hari ini kita akan ngobrol santai tetapi tetap informatif tentang penerapan AI di dunia bisnis itu seperti apa. Kita juga akan melihat apa saja implementasi AI yang paling banyak digunakan dalam perusahaan. Selain itu juga saya tidak sendiri pastinya karena akan ditemani oleh 4 rekan saya yang juga akan menjelaskan bagian-bagian penting lainnya. Gambar yang sedang kita lihat ini menunjukkan presentase tingkat adopsi Artificial Intelligence di berbagai negara di dunia ini. Grafik ini membagi adopsi AI ke dalam 2 kategori utama. Warna yang lebih gelap menunjukkan perusahaan yang sudah mengimplementasikan AI secara aktif, sedangkan warna yang lebih terang menunjukkan perusahaan yang masih berada pada tahap eksplorasi AI. Dari grafik ini juga kita bisa melihat bahwa hampir semua negara memiliki tingkat adopsi AI yang cukup tinggi, baik dalam bentuk eksplorasi maupun implementasi langsung. Negara seperti India, China, Singapura, dan Uni Emirat Arab juga menunjukkan tingkat implementasi AI yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan di negara tersebut sudah mulai menjadikan AI sebagai dari strategi bisnis utamanya. Sementara itu, negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman juga menunjukkan tingkat adopsi yang signifikan, meskipun proporsi perusahaan yang masih mengeksplorasi AI terlihat cukup besar. Gambar yang sedang kita lihat sekarang ini menjelaskan bagaimana Artificial Intelligence atau AI diterapkan dalam dunia bisnis melalui 5 kemampuan utama. Kelima kemampuan ini menjadi fondasi utama mengapa AI dapat digunakan secara luas di berbagai perusahaan dan sektor industri. Yang pertama, ada reasoning, yaitu kemampuan AI untuk berpikir secara logis dan menganalisis masalah. Dalam dunia bisnis, reasoning digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang kompleks dan berbasis data. Sebagai contoh, perusahaan perbankan dan fintech menggunakan AI untuk mendeteksi penipuan transaksi. AI menganalisis pola transaksi nasabah dan jika ditemukan aktivitas yang tidak wajar, sistem dapat langsung memberi peringatan atau memblokir transaksi tersebut. Yang kedua, itu ada knowledge, yaitu kemampuan AI dalam menyimpan, memproses, dan memahami data dalam jumlah yang sangat besar. Contoh yang paling nyata yang bisa kita lihat pada Amazon dan marketplace lainnya, AI menganalisis data, riwayat pembelian, pencarian produk, dan perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan. Lalu yang ketiga ada planning, yaitu kemampuan AI untuk membantu perusahaan dalam menyusun perencanaan. Di contohnya seperti sektor manufaktur, AI digunakan untuk perencanaan produksi dan manajemen inventory. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur besar menggunakan AI untuk memprediksi permintaan pasar sehingga jumlah produksi dapat disesuaikan dan tidak terjadi kelebihan stok. Lalu yang keempat ini ada communication, yaitu kemampuan AI dalam memahami dan merespon bahasa manusia. Contoh paling umum adalah chatbot atau virtual assistant yang digunakan oleh banyak perusahaan, seperti perusahaan e-commerce, perbankan, dan layanan telekomunikasi menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan pelanggan selama 24 jam. Chatbot ini mampu menjawab pertanyaan dasar, memproses keluhan, hingga membantu transaksi sederhana. Dengan AI ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan pelanggan tanpa harus menambah banyak tenaga kerja. Dan yang terakhir ini ada perception, yaitu kemampuan AI dalam mengenali lingkungan melalui gambar, suara, atau sensor. Contoh penerapan perception ini dapat kita lihat pada teknologi face recognition yang digunakan di sistem keamanan dan smartphone. Di sektor kesehatan juga AI digunakan untuk menganalisis hasil ronsen atau MRI guna membantu dokter mendeteksi penyakit lebih cepat dan akurat. Halo semuanya, saya akan mulai dengan menjelaskan implementasi AI pada perusahaan yang ada saat ini. Yang pertama adalah otomatisasi proses atau automation, di mana AI bisa menangani pekerjaan berulang seperti input
data, pengecekan dokumen, sampai dengan validasi transaksi. Pekerjaan yang dulu butuh waktu berjam-jam, sekarang bisa selesai dengan waktu hitungan menit. Yang kedua adalah layanan pelanggan berbasis AI, misalnya chatbot atau virtual assistant. Chatbot sekarang mengkritik dan bisa memberikan jawaban otomatis atas pertanyaan dan gaya bahasa manusia. Yang ketiga adalah analisis prediktif, di mana AI digunakan untuk memprediksi tren penjualan, perilaku konsumen, dan potensi risiko bisnis. Selain itu, ada juga implementasi AI di HR untuk screening kandidat dan penilaian performa. Dan di industri manufaktur, AI juga untuk digunakan sebagai computer vision seperti deteksi cacat produk. Jadi, sekarang AI benar-benar sudah masuk ke hampir semua fungsi perusahaan yang ada. AI agent semakin banyak diadopsi karena kemampuannya bukan hanya menghasilkan jawaban, tetapi juga mengeksekusi tugas secara end-to-end melalui pengambilan keputusan dan penggunaan tools. Pada visual ini, terdapat 6 use case AI agent yang paling umum. Pertama, voice agent digunakan untuk interaksi berbasis suara, terutama pada layanan pelanggan, call center, dan helpdesk. Kedua, agent RAG. Pendekatan ini menggabungkan retrieval call dari sumber pengetahuan seperti dokumen dan database sebelum AI menyusun respons sehingga output lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, workflow automation agent berperan untuk mengotomatisasi proses bisnis termasuk approval, onboarding, dan orkestrasi lintas sistem dengan mengurangi beban operasional manual. Keempat, tools-based agent. AI agent secara dinamis memilih dan menjalankan tools, misalnya search, email, maupun integrasi API untuk menghasilkan tindakan nyata sesuai kebutuhan workflow. Kelima adalah coding agent, mendukung siklus pengembangan perangkat lunak melalui pembuatan kode, refactoring, dan pengujian sehingga meningkatkan produktivitas tim engineer. Keenam adalah UI interaction agent, memungkinkan otomatisasi berbasis antarmuka pengguna, termasuk navigasi aplikasi, pengisian form, dan eksekusi langkah operasional tanpa ketergantungan penuh pada integrasi API. Secara keseluruhan, 6 use case ini menunjukkan AI agent sebagai kapabilitas kunci untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan eksekusi, dan stabilitas proses kerja. Manfaat implementasi AI di perusahaan. Ada 4 manfaat implementasi AI di perusahaan. Yang pertama ialah peningkatan efisiensi operasional. AI mempercepat workflow dan mengurangi waktu proses secara signifikan. Banyak perusahaan melaporkan penghematan waktu hingga 70% setelah menggunakan AI. Manfaat yang kedua ialah peningkatan kualitas pengambilan keputusan. AI dapat mengolah data secara besar dan memberikan insight yang lebih akurat. Manfaat yang ketiga ialah peningkatan pengalaman pelanggan. Misalnya, sistem rekomendasi seperti Spotify, Netflix, dan marketplace lainnya membuat pengguna merasa dipersonalisasi. Dan manfaat yang keempat atau yang terakhir ialah AI memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar. Di balik kemudahan dan kecanggihan artificial intelligence, ada satu hal penting yang tidak boleh kita abaikan, resikonya. Ya, penggunaan AI yang semakin masif bukan hanya membawa manfaat tapi juga tantangan serius, terutama jika kita mengandalkannya tanpa kendali. Beberapa risiko yang perlu kita sadari antara lain: pertama, penurunan kemampuan berpikir kritis. Ketika AI melakukan hampir seluruh proses analisis, mulai dari mencari data, menyusun argumen,
hingga menarik kesimpulan, manusia perlahan berhenti berpikir mandiri. Kita menjadi terbiasa menerima jawaban instan, tanpa lagi bertanya, apakah ini benar atau apakah ini masuk akal. Kedua, informasi yang salah tapi dipercaya. AI tidak selalu benar. Ia belajar dari data, dan data bisa bias, tidak lengkap, bahkan keliru. Masalahnya, banyak orang menerima hasil dari AI seolah itu kebenaran mutlak, tanpa verifikasi, tanpa cross-check. Disinilah kesalahan bisa menyebar dengan cepat. Ketiga, plagiarisme dan hilangnya orisinalitas. Ketika kita terlalu sering meminta AI menulis, merangkum, dan membuat ide, kita bisa lupa bagaimana rasanya berpikir dari nol. Kreativitas melemah, suara personal memudar, dan karya manusia kehilangan keunikan. Dan yang keempat, ketergantungan psikologis. Penelitian terbaru menyebut fenomena yang disebut dengan AI thinking trap, yaitu kondisi ketika seseorang merasa keputusan dari AI lebih benar daripada penilaian sendiri. Perlahan kepercayaan diri menurun dan manusia mulai menyerahkan kendali berpikirnya kepada mesin. Padahal AI sejatinya adalah alat bantu, bukan pengganti akal manusia. Karena itu, AI harus digunakan dengan bijak, mendukung manusia, bukan menggantikannya, mempercepat proses, bukan mematikan nalar. Teknologi boleh semakin cerdas, tapi kendali berpikir harus tetap ada di tangan manusia. Supaya implementasi AI berhasil, perusahaan perlu strategi yang jelas. Pertama, tentukan tujuan bisnis yang ingin dicapai dengan AI. AI bukan sekedar tren, jadi harus ada masalah nyata yang ingin diselesaikan. Kedua, bangun fondasi data yang kuat. Tanpa data yang berkualitas, performa AI tidak akan optimal. Ketiga, mulai dari pilot project dalam skala kecil. Tujuannya untuk menguji apakah solusi AI benar-benar efektif. Keempat, lakukan kolaborasi lintas divisi, seperti IT, manajemen, operasional, semuanya harus terlibat. Dan yang terakhir, lakukan pelatihan untuk meningkatkan skill karyawan.